Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin, dimudahkan urusannya, serta dilimpahkan rezeki yang berkah serta berlimpah, dan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, selamat datang di Mangdin Channel ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku tak bosan-bosannya untuk selalu menonton video yang baru kami upload. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mangdin hari lagi membahas dan menjawab soal-soal tentang SKD atau seleksi kompetensi dasar tes wawasan kebangsaan untuk CPNS, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan serta manfaat ilmu bagi sahabat-sahabatku semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap like, comment, share serta subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya supaya ketika Mang Din Channel hadir lagi mengupload video, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan daripada sahabat-sahabatku. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, marilah kita bahas bersama-sama soal-soal tentang tes wawasan kebangsaan ini, dan untuk mengambil barokahnya, marilah kita awali dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Menurut Pasal 23F Undang-Undang Dasar NRI 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari titik-titik, dan pilihannya adalah DPR, DPD, MPR, MA, Presiden. Dan jawaban yang benar adalah DPD. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. MPR dapat mengubah Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Pilihannya ada 5, 2, 3 dan 36, atau 2 dan 36, atau 2 dan 37, atau 3 dan 37, atau 3 dan 36. Dan jawaban yang benar adalah 3 dan 37. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Yang berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi adalah ada 5 pilihan: MPR, MA, Presiden, Wakil Presiden, dan DPR. Dan jawaban yang benar adalah Presiden. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, siapa yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan? Ada 5 pilihan, apakah Presiden, DPR, MPR, MA, atau jawaban benar? Dan jawaban yang benar adalah Presiden. Sahabat-sahabatku jawabnya. Soal selanjutnya, wilayah laut yang berada di bawah pengolahan wilayah daerah provinsi adalah titik-titik. Sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau arah perairan kepulauan, atau sejauh 200 mil laut dan sebatas kemampuan tiang pancang pengubur minyak di lepas pantai, atau batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang dipandang dapat menghasilkan tangkapan ikan bagi nelayan pantai, atau sebatas 100 meter kedalaman laut lepas pantai sehingga dapat dilayani oleh pelayaran perdagangan antar pulau, atau seluruh pantai produktif merupakan batas wilayah yang disepakati dengan daerah perbatasan terdekat. Dan jawaban yang benar adalah sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau arah perairan kepulauan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, hak DPR untuk mengajukan RAPBN disebut 5 pilihan: inisiatif, angket, budget, amandemen, atau petisi. Dan jawaban yang benar adalah budget. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, lembaga kenegaraan yaitu MK diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 pilihan 23E,
24A, 24C, 24B, atau 23F? Dan jawaban yang benar adalah 24C. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, pelaksanaan tugas kepresidenan dipegang oleh 5 pilihan di sini: Jaksa Agung, Ketua MPR, Menlu, Mendagri atau Menhakam, kemudian Ketua DPR atau MA. Dan jawaban yang benar adalah dipegang oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menhankam. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, hak DPR untuk melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang disebut 5 pilihan: hak angket, hak interpelasi, atau hak inisiatif, atau hak petisi, atau hak amandemen. Dan jawaban yang benar adalah hak amandemen. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, batas laut teritorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional pada saat ini adalah 5 pilihan: ada yang 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, atau 12 mil. Dan jawaban yang benar adalah 12 mil. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Pancasila disahkan sebagai dasar falsafah negara. 5 pilihan: sejak tanggal 17 Agustus 1945, atau tanggal 18 Agustus 1945, atau tanggal 11 Juli 1946, atau tanggal 1 Juni 1946, atau tanggal 1 Oktober 1965. Dan jawaban yang benar adalah tanggal 18 Agustus 1945. Itu jawaban yang benar, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tercantum dalam 5 pilihan: TAP MPRS nomor 11 garing MPR 1999, atau TAP MPRS nomor 20 garing MPRS 1966, atau TAP MPR nomor 11 garing MPR 1999, atau TAP MPRS nomor 12 garing MPRS 1167, atau TAP MPR nomor 13 garing MPR 1966. Dan jawaban yang benar adalah TAP MPRS nomor 20 garing MPRS 1966. Itu jawabnya yang benar, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam hal ini, Pancasila memiliki makna sebagai titik-titik 5 pilihan: atau ciri-ciri warga negara, atau kepribadian bangsa, atau karakteristik bangsa, atau pedoman hidup. Dan jawaban yang benar adalah sebagai pedoman hidup. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berdasarkan sila keempat adalah, ada 5 pilihan di sini: memperlakukan sesama secara adil dan beradab, atau saling menghormati antar pemeluk agama, atau menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong, atau menjunjung tinggi rasa kerakyatan, atau menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan jawaban yang benar adalah menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, menurut sila pertama Pancasila, dalam kehidupan kita sehari-hari haruslah memperhatikan dan melaksanakan ajaran agama yang kita yakini. Beberapa pernyataan berikut adalah kewajiban-kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang perlu terus dibina dan dikembangkan, kecuali, ingat ya, kecuali membina kerjasama antar sesama pemeluk agama, atau mengembangkan sikap saling menghormati dalam pergaulan, atau meningkatkan kesadaran bahwa kita semua makhluk ciptaannya, atau menciptakan suasana penuh kerukunan dimanapun kita berada, atau meneruskan kebiasaan merayakan hari besar agama bersama-sama. Dan jawaban yang benar adalah meneruskan kebiasaan merayakan hari besar agama bersama-sama. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, badan yang bertugas menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik. Ada 5 pilihan di sini:
Dokuritsu Junbi Inkai atau Komite Nasional Indonesia atau Dokuritsu Sumbi Chosaikai atau Badan Keamanan Rakyat atau Komite Panaksi? Dan jawaban yang benar adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Nama Piagam Jakarta dari hasil rumusan panitia kecil dalam sidang BPUPKI dicetuskan oleh titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Yang pertama Insinyur Soekarno atau Muhammad Hatta atau Ki Haji Wahid Hasyim atau Ahmad Subarjo atau Mr. Muhammad Yamin. Ya, jadi nama Piagam Jakarta hasil dari rumusan panitia kecil dalam sidang BPUPKI dicetuskan oleh, jawabannya adalah dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Dekret Presiden 5 Juli 1959 bertujuan untuk titik-titik. Ada 5 pilihan. Untuk menghapus pembentukan RIS atau RIS atau kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 atau gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang atau pelaksanaan Undang-Undang Dasar sementara tidak sesuai dengan Pancasila atau dibubarkan Dewan Konstituante. Dan jawaban yang benar adalah ternyata untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Badan yang merancang Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. PPKI atau KNIP atau Panitia 9 atau BPUPKI atau KNI. Dan jawaban yang benar adalah BPUPKI. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Kebangkitan Nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Serikat Dagang, Perhimpunan Indonesia, atau Tiga Serangkai, atau Budi Utomo, atau Taman Siswa. Dan jawaban yang benar adalah sejak berdirinya organisasi Budi Utomo. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku 20 soal yang bisa kami sajikan. Peserta jawabannya ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, manfaat, serta ilmu bagi sahabat-sahabatku semua tentang tes wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Mungkin di sana-sini terdapat salah ucap dari kami mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Dan marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jos.